Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Perawan Purawati, kapanpun video ini ditonton. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh rekan-rekan yang beragama Islam. Semoga puasanya lancar jaya. Ya, dalam video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang alat bidik yang biasa saya pakai. Red Green Dot Reflex Sight atau holographic point atau apalah namanya, banyak pokoknya gitu kan. Pokoknya alat bidik yang biasa saya pakai. Kita lepas dulu. Banyak yang tanya apa sih mereknya? Nggak ada mereknya, polos hitam. Saya dulu beli tahun 2017 di akun Facebook atas nama Ahmad Tenggerai Rifle, 450 kalau nggak salah, belum termasuk ongkir. Oke, mari kita bahas satu persatu. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kita bahas kekurangannya aja dulu. Pertama, ini semua serba terbuka. Jadi yang biasa main di pantai atau main di air payo, ini rawan dalemannya karatan. Terus biasanya lampunya jadi kedap-kedip. Yang kedua, ini silo kalau dipakai di saat matahari di atas kita atau di belakang kita. Tapi itu bisa diatasi dengan topi rimba yang bulat atau caping atau apa, pokoknya yang ini ketutup dari pantulan sinar matahari dari atas. Selanjutnya, mountingnya ini biasanya untuk settingan senapan besar atau ya replika 1:1 airsoft gun biasanya. Jadi ukurannya lebar untuk 22 mili. Sementara kita di senapan angin kan cuma sekitar 11 mili kalau nggak salah. Jadi terlalu longgar. Cuma tidak ada masalah. Di produk tertentu ada yang sudah ada adapternya, jadi bisa untuk 22 dan untuk 11. Yang ini termasuk sudah ada adapternya. Bagi yang sudah terlanjur beli dan tidak ada adapternya, nggak usah khawatir. Ini masih bisa diakali dengan diganjel. Di bagian coakan ini, di relnya, bisa kita ganjel dengan apa namanya? Bisa potongan paku, bisa potongan kawat jemuran atau tinol, timah solder. Tapi kalau ada yang mau sedikit repot, bisa dibeliin adapternya biar kenceng. Dan mungkin masih ada kekurangan yang lain. Siapa tahu ada teman-teman yang punya hambatan dengan Red Green Dot model seperti ini, silakan tulis di komentar. Kelemahan selanjutnya, ada beberapa produk yang ini nggak bisa disetting. Jadi perkenaannya selalu loncat-loncat. Ada kemungkinan karena lampunya nggak kenceng. Karena ini kan pakai 4 reticle, jadi kalau kita pindah-pindah kadang ada getaran-getaran. Bisa jadi lampunya nggak kenceng, jadi disetting nggak bisa, loncat-loncat terus perkenaannya. Adapun kelebihannya, pandangan lebih luas, naikin atau nurunin dot dalam batas wajar, mata kita bisa kebuka dua-duanya dengan mudah. Target juga masih kelihatan selama masih dalam batas wajar. Ada beberapa teman yang nanya, enak mana, bagus mana? Enak mana, enak atau tidak enak, itu tergantung kebiasaan. Bagus atau tidak itu larinya ke selera. Yang biasa main visir tentu lebih enak, lebih nyaman dengan visir. Yang biasa pakai polosan juga lebih nyaman dengan polosan, atau Red Green Dot yang model mirip-mirip teleskop pasti lebih nyaman itu karena udah biasanya. Ada juga yang di daerah airnya selalu jernih, bisa juga pakai teleskop. Sementara bagus mana itu selera. Sebenarnya sama saja, intinya adalah alat bidik. Bagaimana cara kita menggunakannya saja. Jadi kalau memang nyaman dengan polosan aja, nyaman dengan visir ya visir, jangan terpengaruh dengan yang lain. Bagaimana nyamannya kita aja. Kalau saya dari awal pakai ini, jadi udah terlanjur
terlalu cinta. Nah, selanjutnya bagaimana cara setting? Saya tidak akan praktek ya, cuma nunjukin aja mana sih yang biasa dipakai untuk setting. Untuk cara setting sama saja sebenarnya prinsipnya dengan visir atau teleskop. Jadi di bagian atas ini ada baut menggunakan kunci L. Ada tulisannya up, terus tanda panah. Ini berarti kalau kita ngikutin tanda panah ini artinya perkenaan menjadi up atau naik. Kalau diputar balik ya menjadi turun. Sementara yang di samping, yang up tadi, up. Kalau kita ikuti tanda panah berarti perkenaan naik. Kalau kita lawan tanda panah berarti perkenaan jadi turun. Yang di samping itu ada simbol R atau right, kanan. Kalau kita ngikuti tanda panah yang ada di sini berarti perkenaan menjadi ke kanan. Kalau kita putar balik melawan panah berarti perkenaan menjadi ke kiri. Cuma ada beberapa produk yang tulisannya L atau left. Jadi kalau ngikuti panah berarti ke kiri. Kali ini kebetulan R, jadi right, ke kanan. Penampakan retikelnya. Jelas. Ya. Seperti itu, 1, 2, 3, 4. Yang biasa saya pakai yang titik, yang dot, yang ini. Itu kalau lampunya digeser, retikelnya dipindah-pindah, lampunya agak goyang. Makanya ada beberapa produk yang susah disetting. Kemungkinan karena lampunya nggak kenceng. Nah, cara mengatasinya kebetulan saya nggak tahu caranya. Ada yang merah juga. Red sama green. Ya, jadi tidak ada mereknya. Banyak yang tanya soalnya. Enakan mana tergantung kebiasaan. Bagusan mana tergantung selera. Ya intinya sama saja, ini hanyalah alat bidik. Yang penting kan kena. Ini mountingnya punya saya kebetulan bisa dibolak-balik. Jadi bisa besar, bisa kecil. Kalau mau dua-dua tinggal dibalik. Ya, seperti ini. Jadi dua-dua. Kalau mau dibikin 11 tinggal dibalik. Untuk kelemahan lampu yang kedap-kedip nanti saya buatkan video tersendiri cara mengatasinya. Karena waktunya lumayan lama untuk mempraktekkan itu. Mana saja yang harus disentuh. Oke, berawati, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Thank you. Bye-bye.